Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Malasari sebagai mahasiswa program studi Ilmu Pengetahuan Sosial semester 6 memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum, yaitu tentang kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Menengah Pertama. Pembahasan yang pertama adalah apa itu kurikulum dan sekolah menengah pertama. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Dan sekolah menengah pertama atau SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari sekolah dasar. Sekolah menengah pertama ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun. Sekolah menengah pertama diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Pembahasan selanjutnya yaitu apa itu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka yang ada di sekolah menengah pertama merupakan satu di antara yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan kurikulum Merdeka ini adalah untuk mengembangkan personal sektor publik yang kompeten untuk mencapai tujuan pemerintah dan bekerja secara harmonis dan efisien sehingga negara dapat maju. Selanjutnya, struktur kurikulum Merdeka Belajar. Adapun beberapa ketentuan lain terkait struktur kurikulum Merdeka Belajar SMP adalah sebagai berikut. Yang pertama, informatika termasuk dalam mata pelajaran wajib. Guru pengampu mata pelajaran ini tidak harus memiliki jurusan yang linear. Artinya, guru pengampu bisa berasal dari mata pelajaran lain. Mengingat masih minimnya guru lulusan informatika di sekolah. Namun, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena pemerintah sudah menyediakan buku pendukung untuk guru pemula. Yang kedua, mata pelajaran seni terintegrasi dengan prakarya. Untuk mata pelajaran seni meliputi seni musik, seni tari, seni teater, dan seni rupa. Yang ketiga, peserta didik kelas 8 dan 9 harus memilih minimal 1 mata pelajaran seni atau prakarya. Sementara kelas 7 bisa memilih minimal 2 mata pelajaran seni atau prakarya. Yang keempat, sekolah bisa mengemban muatan lokal sesuai dengan karakter dan potensi peserta didiknya. Pelaksanaannya pun juga bisa disesuaikan dengan mengacu pada 3 cara, yaitu integrasi antara muatan lokal dengan mata pelajaran lain, integrasi antara muatan lokal dengan tema proyek penguatan profil Pancasila, dan mengembangkan muatan lokal sebagai mata pelajaran tunggal yang bisa berdiri sendiri sebagai bagian dari pembelajaran intrakurikuler. Yang kelima, pengukuran hasil belajar peserta didik tidak lagi mengacu pada KKM atau kriteria ketuntasan minimal berupa nilai kuantitatif, namun mengacu pada ketercapaian tujuan pembelajaran melalui asesmen formatif. Apa yang membedakan kurikulum Merdeka Belajar dengan kurikulum 2013? Ada 3 pembeda, yaitu tipe pembelajaran, pokok kebijakan, dan sistem pemilihan mata pelajaran. Yang pertama, tipe pembelajaran. Tipe pembelajaran pada kurikulum Merdeka Belajar dibagi menjadi 3, yaitu pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran kokurikuler sebagai upaya penguatan profil pelajar Pancasila, dan pembelajaran ekstrakurikuler. Yang kedua, pokok kebijakan. Pokok kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mewujudkan kurikulum merdeka
meliputi penggantian USBN menjadi asesmen sekolah, pengganti UN menjadi AKM-SK, RPP lebih fleksibel, efektif, dan efisien, PPDB zonasi, serta fleksibilitas alokasi dana BOS. Yang ketiga, sistem pemilihan mata pelajaran. Menurut kurikulum Merdeka Belajar, peserta didik diberi kebebasan untuk memilih sendiri kelompok mata pelajaran yang sesuai dengan kompetensi, minat, dan bakatnya. Itulah penjelasan dari saya tentang kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Menengah Pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.